Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia Habsi, NIM 1914020008. Baiklah, pada video yang kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran terkib. Sebelum masuk kepada macam-macam media pembelajaran terkib, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu apa itu terkib. Jadi yang dimaksud dengan terkib ialah dalam bahasa Arab yaitu susunan. Susunan yang ditinjau dari ilmu nahwu dan ilmu saraf. Pengertian dari ilmu nahwunya sendiri yaitu ilmu yang membahas kedudukan kalimah dalam bahasa Arab, dan yang ia ditinjau dari segi i'rab dan dari segi bina. Sedangkan ilmu saraf adalah perubahan asal suatu kata kepada beberapa kata yang berbeda untuk mencapai arti yang dikehendaki, yang biasanya tercapai hanya dengan perubahan tersebut. Jadi itulah pengertian dari terkib. Jadi terkib itu ialah susunan yang ditinjau dari segi ilmu nahwu ataupun dari ilmu saraf. Baik, di sini ada macam-macam media terkib. Yang pertama yaitu media kubus struktur. Media kubus struktur. Yang dimaksud dengan media kubus struktur ini ialah struktur adalah sebuah kotak yang berbentuk kubus dengan semua ukurannya, semua sisi ukurannya itu sama. Kubus ini biasanya terbuat dari kertas yang kuat seperti karton atau juga bisa terbuat dari papan triplek. Nah, di dalam kotak kubus tersebut memuat unsur-unsur kalimah yang telah diajarkan oleh guru. Pada setiap sisi kubus ditulis kalimah dengan tujuan sebagai media untuk mempelajari susunan kalimah tersebut. Contohnya, misalnya pada kubus pertama dibuat kalimah yang mempunyai kedudukan sebagai mubtada, atau pada kubus kedua sebagai fi'il. Pada kubus yang ketiga yaitu sebagai maf'ul bih. Dan pada kubus yang keempat yaitu sebagai hal. Kalimah itu diletakkan pada kertas dan ditempelkan pada kubus. Kubus struktur ini cocok untuk mempelajari kedudukan kalimah. Jadi kubus struktur ini sangat cocok jika kita gunakan pada menentukan kedudukan kalimah tersebut. Apakah ia sebagai mubtada atau fi'il atau yang lain-lainnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan kubus struktur atau kubus kalimah ini, yaitu yang pertama, letakkan kubus struktur pada meja yang tinggi dengan ukuran kalimahnya. Bacalah kalimat yang tepat pada sisi kubus 2 atau sampai 3 kali. Guru mencari materi, kemudian membaca, lalu diikuti oleh para murid. Putar kubus pertama untuk mubtada jika ingin belajar tentang fi'il. Putarlah kubus yang kedua jika ingin belajar mengenai maf'ul bih. Dan putarlah kubus yang ketiga dan seterusnya. Selanjutnya yaitu media yang kedua, yakni media papan selip. Papan selip. Adapun pengertian dari papan selip ini ialah merupakan media yang berupa papan yang memiliki saku. Papan itu memiliki saku. Papan ini ditempelkan pada papan tulisan yang diletakkan dari ujung kiri ke ujung kanan. Dari ujung kiri ke ujung kanan. Papan ini dibuat dari karton yang ukurannya 100 cm sampai 70 cm. Papan selip ini sangat membantu siswa dalam mempelajari tarkib dan mengurutkan kalimah, karena ia menyempurnakan jumlah dengan mengganti gambar sebagai kalimah. Adapun bentuk-bentuk
penggunaan papan selip ini, yaitu yang pertama perubahan sighah. Langkah ini dibagi menjadi dua, yaitu persiapan dan yang kedua pendahuluan. Dan papan selip yang kedua yaitu untuk menyempurnakan kalimah. Penggunaan papan selip yang kedua ini yaitu untuk melatih siswa dalam menyempurnakan kalimah. Dia juga ada dua, yaitu ada persiapan dan ada pendahuluan. Baik, dilangsung saja. Yang ketiga, tadi ada papan kubus, papan selip. Yang ketiga yaitu peta. Peta baik untuk dibuat sebagai media pembelajaran tarkib nahwu. Contoh penggunaan peta, menggunakan peta sebagai media pembelajaran tarkib. Misalnya ini kan ada sebuah peta. Maka seorang guru menunjukkan, ma hadhihi. Selanjutnya yaitu media kartu. Media kartu jual beli. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu karton ukuran 5 x 10 cm, spidol, kata-kata yang diambil teks bacaan tulisan di karton, kemudian ditulis juga jenis kata, misalnya isimkah, fi'ilkah, atau huruf. Cara mengaplikasikannya yaitu siswa mengangkat kartu yang bertuliskan kata-kata, sedangkan siswa yang lainnya menukarkannya dengan kartu yang bertuliskan jenis kata sebagai uang, hingga kartu yang dipegang oleh siswa yang pertama itu habis terjual, ditukar dengan kartu yang dipegang oleh siswa yang kedua. Selanjutnya di sini ada kartu dalam bentuk isim muannas atau isim muzakkar. Bahan-bahannya yaitu diperlukan kotak ukuran 25 cm persegi 2, karton, dan spidol. Cara pembuatannya yaitu tuliskan kata yang termasuk, apakah ia muannas atau muzakkar, kemudian tuliskan juga di depan kotak tersebut yang muannas atau muzakkar. Selanjutnya yaitu yang kelima, media berburu tarkib. Permainan berburu tarkib merupakan permainan yang mengajak siswa untuk berpikir menemukan tarkib di tengah-tengah huruf acak dengan menghubungkan kata-kata yang telah disusun secara acak dalam satu kotak atau tabel. Jadi permainan ini bisa mengajak siswa untuk lebih berpikir, lebih cepat dalam berpikir. Selain itu, permainan ini juga dapat memacu siswa belajar mengembangkan tarkib melalui imajinasi dengan menggabungkan satu kata dengan kata yang lainnya. Baiklah, itulah 5 jenis media. Media yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran tarkib. Dan media yang terakhir ialah media berburu tarkib. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai media pembelajaran tarkib pada video yang kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Syukran ala istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.